Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran tematik. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Jika sudah berdoa, silahkan ambil buku paket tema 2-nya. Sudah? Jika sudah, kita mulai pembelajarannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tema 2, subtema 3, pembelajaran 4 dan 5. Sikap dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Contoh, hasil sikap tanggung jawab terhadap lingkungan masyarakat. Jadi, di video sebelumnya, ada beberapa contoh dari sikap tanggung jawab kita. Ini adalah hasil dari sikap tanggung jawab tersebut ya. Yang pertama adalah lingkungan terlihat bersih dan nyaman. Kalau kita menjaga lingkungan kita tetap bersih, maka insya Allah lingkungan terlihat bersih dan nyaman. Yang kedua, munculnya kepedulian warga terhadap pentingnya menjaga kebersihan. Yang ketiga, terhindar dari berbagai penyakit. Kalau lingkungan bersih, insya Allah akan terhindar dari berbagai penyakit. Yang keempat, kehidupan warga akan terlihat harmonis dan penuh kekeluargaan. Sekarang kalian buka buku paketnya, halaman 168. Di situ ada teks tentang lingkungan bersih. Oke, itu tidak panjang teksnya. Silakan dibaca. Kemudian itu ada beberapa pertanyaan dari teks tersebut. Yang pertama, bagaimana cara mendapatkan udara yang bersih dan bebas dari pencemaran? Jawabannya ada di teks lingkungan bersih. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan udara yang segar? Yang ketiga, mengapa manusia membutuhkan udara yang bersih? Yang keempat, bagaimana sebaiknya keadaan udara yang akan kita hirup? Yang kelima, bagaimana upaya dapat kita lakukan untuk menciptakan udara yang bersih dan sehat? Jadi itu adalah cara kita untuk mendapatkan informasi dari teks lingkungan bersih dengan menjawab pertanyaan yang tadi Ustazah bacakan. Jadi informasi tersurat itu adalah informasi yang tertulis dengan jelas di dalam teks yang dibaca. Sedangkan informasi tersirat itu adalah informasi yang tidak tertulis secara langsung dalam teks. Jadi kita harus membuat kesimpulan sendiri berdasarkan teks yang telah dibaca tadi. Oke, paham ya? Insyaallah. Kita lanjut. Jadi, masuk ke menghindari zat-zat perusak organ pernapasan. Pertama adalah rokok. Rokok itu merupakan benda yang dapat merusak tubuh, baik organ pernapasan maupun organ tubuh lainnya. Kandungan rokok yang bersifat racun berpotensi merusak sel-sel tubuh. Saat itu, senyawa dalam asap rokok juga bersifat karsinogenik atau memicu kanker. Kalian bisa lebih detail baca bukunya di halaman 178-179 tentang rokok ya. Kemudian selanjutnya ada kabut asap. Kabut asap ini terjadi karena pembakaran hutan secara besar-besaran. Asap pada kabut asap ini mengandung racun karbon monoksida dan karbon dioksida yang dapat mengganggu pengikatan oksigen dalam darah. Jadi kabut asap ini sangat berbahaya untuk organ-organ pernapasan, terutama pada bayi, anak-anak, dan orang yang lanjut usia. Jadi ini tidak baik ya. Maka dulu kita pernah kan yang namanya kabut asap tahun sebelumnya itu juga karena pembakaran hutan secara besar-besaran. Yang kemana-mana kita harus menggunakan masker. Dan alhamdulillah tahun ini tidak ada. Tetapi ya terjadi kita harus pakai masker karena virus corona ya. Jadi jangan lupakan maskernya kemanapun kita pergi. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada tentang poster. Poster adalah pengumuman berbentuk gambar atau tulisan yang berisi ajakan untuk melakukan sesuatu.
Ada beberapa faktor cara membuat poster yang baik dan benar. Yang pertama adalah menggunakan kalimat yang mudah dipahami. Yang kedua, menggunakan susunan kalimat yang padat, singkat, jelas, dan memiliki arti. Yang ketiga, memadukan unsur tulisan dan gambar. Yang keempat, dibuat di media yang tahan lama. Yang kelima, dibuat semenarik mungkin. Yang keenam, ukuran poster disesuaikan dengan tempat pemasangan. Jadi kalau membuatnya vertikal, harus buatnya vertikal. Kalau kamu buatnya horizontal, ya buatnya horizontal. Yang ketujuh, gambar harus terlihat mencolok dan sesuai isi poster. Untuk apa mencolok? Tadi untuk menarik orang untuk membacanya, ya. Ini adalah contoh poster. Ini tulisan buanglah sampah pada tempatnya. Ya, jadi apa isi dari poster ini? Yaitu berisikan tentang ajakan untuk membuang sampah pada tempatnya, kemudian menjaga kebersihan untuk menuju masa depan yang lebih baik. Jadi dari poster ini kita tahu apa maksud dan tujuan yang ingin disampaikan dari sebuah poster. Tulisannya nggak perlu banyak-banyak, yang penting orang paham dan sesuai dengan gambarnya. Oke. Selanjutnya adalah langkah-langkah membuat cerita bergambar. Jadi, langkah-langkah membuat cerita bergambar itu, ya, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang gambar cerita kan, yaitu tentang ciri-ciri dari gambar cerita tersebut. Jadi gambar cerita ini memiliki titik tekan pada gerak dan tindakan yang ditampilkan melalui gambar dan dipadukan dengan kata-kata. Nah, sekarang kita ada beberapa tahapan untuk membuat cerita bergambar dengan baik. Yang pertama, tentukan tema gambar yang akan dibuat. Yang kedua, tentukan objek yang akan digambar. Seperti kalau ada orangnya, tokohnya ya, suasananya, misalnya mau di pantai kah, di gunung kah, di rumah kah, perumahan, di jalan, segala macamnya. Kemudian corak gambarnya, serta media yang akan digunakan. Jadi cara membuatnya itu buatlah sketsa terlebih dahulu dengan menggunakan pensil. Kalau buat sketsa itu harus menggunakan pensil. Kenapa? Supaya mudah dihapus. Kalau pakai pulpen susah hapusnya. Menghapus pakai tip expert nanti gambarnya jadi kurang baik, kurang bagus ya. Setelah buat sketsa, kemudian tambahkan detail sketsa tersebut agar tampak lebih sempurna. Setelah selesai gambarnya, maka berilah warna menggunakan pensil warna. Boleh pakai krayon, boleh pakai spidol, boleh pakai yang lainnya. Ya. Kemudian, mewarnai ilustrasi gambar dapat dilakukan dengan teknik kering dan teknik basah. Kalau apa itu teknik kering? Teknik kering itu tidak menggunakan pengencer air atau minyak. Jadi, gambar ilustrasi itu dapat dibuat langsung pada bagian gambar dengan terlebih dahulu membuat sketsanya. Kemudian dilanjutkan dengan memberi aksen garis atau warna sesuai dengan media kering yang kita gunakan. Bisa kita gunakan itu adalah dengan menggunakan pensil warna, pulpen, arang, atau krayon. Kemudian teknik basah, yaitu teknik yang membutuhkan air atau minyak sebagai pengencernya. Oke. Itu perbedaan dari teknik basah dan teknik kering. Ini ada contoh gambar teknik kering seperti ini. Kemudian teknik basah seperti ini. Oke. Ini kalian bisa menggunakan hanya pensil atau langsung krayon. Kalau ini menggunakan berbagai macam jenis cat pengencer ya, cat warna ya. Oke, bisa bedakan teknik basah ya. Oke, jadi melalui gambar cerita, kita juga dapat menyampaikan pesan dan informasi kepada orang lain. Jadi, pesan yang kita buat itu bisa melalui gambar untuk menyuruhkan nilai kebaikan. Seperti untuk mengajak menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, atau yang lainnya kayak sholat 5 waktu, sedekah, menolong orang lain, dan sebagainya. Ya, insyaallah itu dari Ustazah. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Jadi ini adalah materi terakhir sebelum kita PTS, yaitu mid semester. Insya Allah setelah video ini kalian tonton, tugas berikutnya itu adalah kalian mengerjakan soal-soal PTS. Saya harap kalian bisa mengerjakannya dengan semangat dan baik, karena ini akan masuk dalam penilaian dan masuk ke dalam rapot kalian. Jadi kerjakan dengan sungguh-sungguh, tetap semangat. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.